Oke, kita udah selesai foto-foto tadi teman-teman. Sekarang kita mau lanjut lagi ke arah Pelabuhan Ratu. Sekarang pukul 9 tepat ya, jam 9 pas lewat 1 ya. Ya, kita resmi meninggalkan kawasan Ujung Kulon teman-teman. Terima kasih Ujung Kulon, pengalamannya mantap. Lebih ke pengalaman kisah-kisah sama cerita-cerita ya. Pemandangannya lautnya juga bersih banget, masih biru, birunya tuh beda teman-teman. Dia biru biru parah ya, biru banget. Satu pengalaman berharga bisa kesini juga. Oke. Kalau bukan sekarang kapan lagi ya kan? Kita belum tahu, belum tentu tahu ada waktu kapan lagi buat mampir-mampir ke sini teman-teman. Juga ini kan paling jarang dikunjungi ya. Kalau mau traveling mostly ke Jogja, ke Wonosobo. Jadi ya sesekali kita kesini juga seru teman-teman. Jalannya juga udah bagus. Tadi dapat info dari bapak yang baju biru, saya nggak nanya namanya lagi. Dapat info dari beliau kalau jalanan ini tuh ternyata sempat mangkrak teman-teman, dan baru selesai tuh, harusnya rencana selesai bulan Desember 2024 teman-teman, cuman mangkrak jadi kalah tender atau semacamnya, saya nggak paham juga. Baru dilanjut lagi sampai selesai bulan Februari kemarin 2025 teman-teman. Jadi ini jalannya sebenarnya tergolong baru ya, karena sebelumnya sempat mangkrak itu tadi. Ya alhamdulillahnya masyarakat sekitar juga udah bisa menikmati jalanan yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ke daerah Pelabuhan Ratu. Waktu tempuh kurang, untuk trip 2-nya udah saya nolkan kembali dari Ujung Kulon. Dari sini ya saya nolin lagi. Total perjalanan kita sejauh ini sudah 218 km dari Tangerang Selatan teman-teman. Nah, kita pengen lanjut lagi ke Pelabuhan Ratu. Kita lihat di trip 2 bakal berapa kilometer jaraknya kalau kita dari Ujung Kulon ya ke sana. Kalau menurut Google Maps sih 173 km teman-teman. Cuman mungkin nggak terlalu akurat ya, lebih dikit nggak masalah. Harusnya kurang lebih mirip sama kemarin kita waktu berangkat. Oh banyak banget nih persawahannya. Enak ya dipandangnya teman-teman. Cuman ya ini panas banget. Terik sih, lebih kerasa aja. Ya kita beruntung kesini waktu cuacanya lagi cerah. Di tengah musim yang sedang pancaroba ini, kadang hujan, kadang panas, nggak terprediksi ya. Oke, kita mau lanjut lagi teman-teman ke arah Sumur sekarang. Nanti kita lanjut ke arah Cibaliung menuju Pelabuhan Ratu. Oke, let's go. Nah ini teman-teman, bagus banget lautnya, subhanallah, masya Allah. Kacau ya. Fun fact-nya adalah kalau kalian lagi di jalan pulang, kalian lebih sering nengok ke kiri teman-teman daripada nengok ke depan. Daripada nengok ke kanan ya, maksudnya ke depan mah jangan. Kita harus tetap fokus sama jalan. Sekarang tanggal 1 Mei 2025 teman-teman. Hari Kamis ya sekarang. Tanggal merah juga. Cuman masih kelihatannya nggak terlalu banyak yang berkunjung ke sini teman-teman. Mungkin nanti sore atau nanti siang ya. Masih pada di jalan kali sekarang mungkin.
Bensin kita masih full teman-teman. Sejak ngisi terakhir kemarin di SPBU Exxon Mobil ya. Nah, di depan dapat view pantai lagi kita. Anginnya kencang banget tapi di sini. Nerbangin drone aja selalu ada warning ya. Angin kencang. Oh, nih pantainya nih. Pada mancing ya kan. Biru banget teman-teman lautnya. Nah, ini juga orang Jakarta ya, plat B ya. Habis fotoan juga mereka di sana. Ternyata itu pom bensin yang paling dekat sama Ujung Kulon teman-teman, SPBU-nya. Ternyata dia buka. Kemarin kan kita sempat lewat ya. Ini saya udah lewatin penginapan semalam. Masih menuju ke arah pertigaan yang daerah Sumur teman-teman. Ternyata pom bensinnya tadi buka, walaupun cuma ada Pertalite dan solar ya. Jadi dia nggak 24 jam. Kalau udah sore mungkin udah tutup ya. Kemarin kita jam 6 kurang itu udah ditutup pagarnya. Sepertinya udah tutup juga. Mungkin apa jam 5 ya? Saya kurang tahu. Tapi intinya kalau kalian pagi kesini itu dia buka teman-teman. Oke, kita masih lanjut teman-teman. Sudah sekitar 21 km sejak meninggalkan Patung Badak Ujung Kulon teman-teman. Nah, ini dia nih pertigaannya. Kalau kalian pengen ke Tanjung Lesung atau Kota Pandeglang tuh belok kiri teman-teman. Cuman karena kita ke arah Pelabuhan Ratu, kita lurus. Kalau arah pulang kayak nggak terlalu jauh ya rasanya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita udah di Jalan Nasional. Ini Jalan Nasional 3 ya kalau nggak salah ya. Ini yang langsung menuju ke daerah Jawa Barat juga teman-teman. Ada pom bensin lagi di situ, aman parah. Pertamax ada tadi. Jalanan cenderung sepi ya di hari libur ini, tanggal merah, hari buruh teman-teman. Oh, motor udah berdebu banget. Nanti kita pulang langsung cuci aja. Wah, enak banget nih jalanannya. Udah aspal ya, kita udah ngelewatin jalanan beton lagi. Tanjakannya lumayan panjang teman-teman. Di sini kanan kirinya kebun ya. Mungkin yang kanan nih hutan tipis-tipis. Wah, mulai nih mantap jalanannya. Mirip-mirip daerah Ciwidey ya. Cuman panas aja di sini. Soalnya kayaknya ini dataran rendah masuknya. Nah, ini ada papan penunjuk arah lagi teman-teman. Cibaliung Bayah kanan, Tanjung Lesung kiri. Berarti kita ambil yang kanan teman-teman. Ke arah Bayah. Oh, berarti Tanjung Lesung bisa juga ya lewat situ ya. Oke, ini jalanannya agak menanjak teman-teman. Pastikan kondisi kendaraan sehat ya. Soalnya kanan kiri nggak ada apa-apa.
Ini kalau hujan juga agak bingung mau neduh di mana teman-teman. Mungkin agak depanan baru ada warung-warung atau Indomaret ya. Wah, asik nih jalannya. Kayak saya masih di belakang teman-teman, mungkin lagi nikmatin jalan juga ya. Oh ini sepi banget sih, bener-bener jarang, paling motor yang lewat satu dua aja. Nah sekarang kita mulai turunan nih jalanannya. Wah tikungannya lumayan nih. Fokus terus teman-teman, kalau nggak bisa nyustruk ke sawah. Wah mantap jalannya. uh Oke sekarang jam setengah 10 ya, udah setengah jam kita bisa nyampe ke sini dari ujung kulon tadi teman-teman. Ini saya kurang tahu kenapa jalanannya kayak agak berkilau-kilau ya. Apakah itu kerikil? Mungkin teman-teman ada yang tahu nih kenapa jalanannya kayak mantul-mantul cahaya gitu. Kalau yang di beton ya, kalau yang di aspal mah nggak ada. Wah enak banget jalanan. Kita sekarang mungkin masih di daerah Sumur ya. Jujur belum pernah saya lewat sini soalnya semuanya tuh baru teman-teman, ke arah Sumur, ke arah Ujung Kulon, lewatin jalan ini, lewat ke arah Pelabuhan Ratu itu baru. Sebelumnya kalau ke Sawarna, ke Ciletuh ya, saya udah pernah juga ke Ciletuh, itu kita lewat Cikidang teman-teman, lewat daerah Sukabumi, nggak pernah dari arah Banten. Jadi ini juga pertama kalinya saya lewatin sini. Sebelum kita explore yang lebih jauh ya kan, kita explore dulu daerah-daerah yang satu provinsi sama tempat tinggal. Nih tanjakan lagi teman-teman. Waduh, 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 waduh. Bolong guys jalanannya. Mantap. Wah mantap ya kelokan-kelokannya. Mana turunan ya kan, harus hati-hati juga nih. Oke habis turunan langsung tanjakannya. Mantap memang ini jalan. Wah tinggi banget teman-teman. Kita tunggu ayah saya dulu ya, sekalian masang kancing jaket nih, kebuka deh. Wah kayaknya nanti sana nih yang agak rata, soalnya kalau di motor NMAX ini dia nggak ada itu loh, kayak kalau Honda Beat kan ada itu ya teman-teman, yang buat kunci rem belakang, dia nggak ada. Nah ini rata nih, jadinya kalau di yang miring gitu jalannya dia kita harus nahan pakai kaki. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Kirain ya saya nggak kuat nanjak. Ini emang medan jalannya naik turun teman-teman, kayaknya dia emang ngelewatin perbukitan ya. Wah tapi ini asik parah sih, kayak kita lagi mirip-mirip ke arah Nagrek ya, belok-belok. Cuman kalau di Nagrek kan rame, di sini sepi banget teman-teman. Kayak bener-bener nih motor satu, satu, satu.
kayak jarang gitu teman-teman. Bahkan yang searah sama saya juga jarang yang lewat. Walaupun kanan kiri udah perumahan warga ya. Oh, enak banget. Kalian harus coba teman-teman. Kapan-kapan ya kalau lagi ada waktu luang, coba deh ke ujung kulon atau kemana lewat jalan ini explore. Mungkin saya ada yang nggak ke explore juga kan. Jadi kita sama-sama ngasih informasi juga di platform kayak YouTube atau Instagram gitu teman-teman. Buat referensi kawan-kawan kita yang lain yang pengen touring juga, yang pengen explore, travel, tahu nih kondisi-kondisi di daerah sana gimana sekarang ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Barusan kita habis istirahat teman-teman di masjid apa namanya? Masjid apa ya? Nggak kebaca namanya. Cuman kita masih di daerah Cigaliung teman-teman. Perjalanan tadi saya lihat kalau arahnya ke Sawarna ya, itu masih sekitar 93 km lagi. Tapi kalau langsung ke penginapan itu mungkin masih ditambah 30 kali, mungkin masih 120 atau 130 km. Jadi perjalanan emang masih panjang teman-teman. Cuman so far sejauh ini jalannya enak banget. Dikit banget yang ada bolong-bolongnya, sisanya halus rata kayak gini teman-teman. Terus dia naik turun ya, nggak ngebosenin jadinya. Dan kelok-kelok juga, mana kayak ngeliatnya tuh enak aja gitu teman-teman. Motor juga lembut kan. Kita istirahat tadi sekitar 10 menitan. Sekarang masih sama nih kayak kemarin teman-teman. Panas banget di sini. Mirip-mirip waktu di ujung kulon ya kemarin, Pandeglang. Mungkin karena dataran yang rendah itu juga mempengaruhi suhunya teman-teman. Terus tadi juga selama perjalanan ya, capung sering banget masuk ke helm teman-teman. Ada 2 kali, 2 atau 3 kali ya tadi ya, kayak nabrak. Ada yang nyangkut di kacamata saya. Untungnya nggak oleng ya kan. Oke, sekarang kita masih lanjut teman-teman di jalan yang sama. Kita masih ikutin garis kuning ini aja ya, jalan nasional. Wah, jalanan masih sama, jam 10.18 sekarang, cenderung sepi teman-teman. Cuman sejak nyampe sini ya, sejak dari masjid tadi tuh udah mulai banyak pohon, jadi kita sesekali nggak kepanasan gitu teman-teman, nggak benar-benar full dijemur matahari ya. Terus juga anginnya di sini lumayan kencang, jadinya cukup adem sih, nggak gerah-gerah banget kalau riding di sini ya. Nah kayak gini nih teman-teman, kayak kita ketutup pohon kan di atas, yang bikin suasana atau mood tambah asik ya, nyaman jadinya berkendara kayak gini. Lagi cerah tapi kita nggak kepanasan. Wah, kelihatan kan ya jalannya kelok-kelok. Juga bagus banget jalannya teman-teman. Mungkin karena jarang dilalui juga. Nih di sini pun jalannya naik turun ya. Aduh, di sini yang rusak teman-teman. Hampir aja. Ya kayak gitu, mungkin ada ya 10%-nya emang agak rusak, bolong-bolong. Cuman sejauh ini overall nyaman ya.
lewatin jalanan dari Sumur, Cigaliung, Bayah menuju Pelabuhan Ratu teman-teman. Oke, sekarang udah jam setengah 11 siang teman-teman. Kita udah meninggalkan Ujung Kulon sejauh 60 km ya. Dan kayaknya masih ada sekitar 80 km lagi menuju daerah Sawarna teman-teman. Mungkin nanti kita akan nyari tempat makan ya buat berhenti makan siang di jam setengah 12 mungkin ya, 1 jam dari sekarang. Nah, untuk SPBU saya belum nemu lagi nih sejak istirahat tadi. Kayaknya masih agak jauhan lagi baru ada SPBU teman-teman. Untuk bensin sekarang udah nurun 1 bar ya, jadi kurang lebih udah terpakai sekitar 2 liter bensin teman-teman. Dan kondisi sekarang tuh panas banget. Mungkin karena makin siang ya, jadi makin menyengat mataharinya teman-teman. Ini tangan saya aja yang nggak ketutup jaket udah gosong. Jadi disarankan menggunakan sunscreen ya. Terus juga di jalan ini tuh kayaknya kalau malam bakal gelap, tapi masih tertolong sama lampu-lampu dari pemukiman warga sekitar. Soalnya saya nggak nemu lampu jalan ya. Bener-bener tiangnya tuh ya buat kabel listrik aja teman-teman. Nah, nih kayak sebagian tuh lagi ada yang di beton ulang, mungkin sempat rusak parah ya. Tapi enaknya lewat sini tuh jalanannya sepi teman-teman. Jadinya kalian bisa mau santai, mau cepat itu bebas, pilihannya banyak. Kalau saya sih dari tadi ya 50 sampai 70. Nah, di sini ada juga nih bagian kiri yang lagi diperbaiki. Mungkin retak kali ya betonnya ya, karena udah lama juga mungkin. Pemandangannya sesekali kayak gini teman-teman, di kanan di kiri itu sawah, dan kalau yang di sini tuh udah hijau-hijau ya sawahnya ya. Kalau yang kemarin di Pandeglang tuh baru dibajak lagi teman-teman. Mungkin kalau kalian ridingnya agak cepat itu waktu tempuhnya bakal lebih singkat. Cuman ini kita santai aja. Nah ya, saya masih di belakang tadi baru turun. Saya juga belum lihat tempat makan nih dari tadi teman-teman, selain SPBU yang belum kelihatan ya. Bengkel ada, bengkel. Oh, bawa apa itu ya? Dalam karung gitu warna putih, nggak kelihatan soalnya diikat teman-teman. Masih banyak ya persawahannya. Untuk masjid ada banyak banget dari tadi saya lewatin. Mungkin setiap beberapa kilometer sekali tuh ada masjid. Jadi kalau kalian butuh istirahat tuh bisa, ya aman lah pokoknya untuk tempat istirahat. Tinggal mampir aja ke salah satu masjid yang ada di pinggir jalan. Udah kalian rebahan di terasnya, cuci muka. Apalagi kalau riding siang gini kan panas ya.
Sebentar, ini kita ke arah mana nih? Ntar ya, kita ceki dulu. Kayaknya sih ke kanan ya. Cuman nanti kita cek dulu. Oke, di tempat yang agak adem. Kita cek lagi. Jalannya tuh menuju ke... Oh iya, bener ya, ke kanan ya. Oke, perjalanan masih 79 km lagi. Kita mengarah ke selatan ya. Mungkin setelah ini kita akan jalan di pinggir pantai. Jadi kalau tadi kita ke kiri tuh mungkin ke daerah Rangkas kali ya, Rangkas Bitung. Atau mungkin bisa ke Pandeglang juga. Oke, kita coba salip truknya dulu ya. Mungkin ini bawa air bersih, teman-teman. Wow. Ini saya nggak tahu, ini belum saya cek lagi untuk hasil rekamannya apakah terlalu terang ya. Soalnya ini kan silau banget ya. Takutnya ini bakal keterangan. Cuman saya cek sih kalau berdasarkan yang ditampilkan di action cam ini dia udah pas sih. Cuman semoga hasilnya lebih bagus ya setelah editing nanti. Untuk kamera saya masih pakai yang sama, teman-teman. Masih pakai Osmo Action 4 dari DJI. Ini kamera badak sih. Udah kena debu, kena hujan, itu masih strong. Dan untuk mic-nya juga saya pakai satu pair ya, sama yang bisa langsung connect ke action cam-nya, nggak perlu kabel-kabelan. Saya beli DJI Mic Mini, teman-teman. Jadi tinggal nyalain dua device ini, kamera sama mic-nya nyalain, nanti mereka otomatis connect. Dan suaranya kayak gini, kalian bisa nilai sendiri ya untuk suaranya apakah jernih apa enggak. Oke, barusan kita baru lewatin daerah Pantai Binangan ya, saya cek di Google Maps. Jadi kita udah ada di selatan lagi nih, teman-teman, selatan Pulau Jawa ya, tepatnya di Provinsi Banten. Nah itu udah langsung pantai tuh. Kita udah balik nih ke pinggir pantai lagi ya. Setelah menempuh sekitar 15 kilo ya sejak tadi saya nemenin ayah saya buat isi bensin, teman-teman. Wah, biru juga nih pantainya. Jadi di kanan sana tuh ada Pantai Binangan, cuman kita kayaknya nggak kesana dulu karena kita mau langsung lanjut ke daerah Sawarna ya, teman-teman. Wah, ada waterparknya juga ya, jadi kolam renang di pinggir pantai. Nah, ya saya juga lagi di belakang saya banget nih, teman-teman. Kita lagi iring-iringan sekarang. Nih, wah panas banget, teman-teman. Kacau. Debu lagi. Diasepin kita. Perjalanan kurang lebih masih 60-an kilometer lagi nyampe Sawarna, dan mungkin sampai Karanghau ya. Saya baru lihat tadi ternyata tempat penginapan kita tuh dekat banget sama pantai Karanghau di Pelabuhan Ratu. Itu sekitar 90 km, teman-teman. Jadi dari Sawarna ke sana tuh 30 km ya, kurang lebih ya 45 menitan lah. Nah, yang saya perhatiin selama perjalanan di sini tuh jarang banget SPBU, teman-teman. SPBU Pertamina ya khususnya. Kalau SPBU Exxon Mobil tuh saya udah lewatin 3 tadi. Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi tangki bensinnya, teman-teman. Juga di sini sama, mungkin karena pinggir pantai ya, ini jauh lebih panas daripada tadi.
Oke, kita salip dulu truknya teman-teman. Tapi di sini udah ada lampu jalannya sih, dan dia udah pakai tenaga surya ya. Cuman nggak tahu nih kalau malam nyala apa enggak. Harusnya sih nyala ya, soalnya kelihatannya masih bagus-bagus tiang. Sekarang udah jam 11 siang teman-teman, udah 2 jam sejak kita meninggalkan Ujung Kulon ya. Jarak yang kita tempuh juga udah hampir 85 km. Jadi kita menempuh 85 km itu dalam 2 jam, mungkin karena kita beberapa kali berhenti juga tadi buat minum sama buat ngecek peta ya, Google Maps. Terus kita juga jalannya santai, jarang kita di atas 79 ke 80 tuh. 80 lebih tuh kita jarang banget dari tadi. Walaupun jalannya ya kayak gini, sebenarnya bisa aja kalau mau kenceng-kencengan ya. Cuman enggak, kita nikmatin aja jalannya. Nanti juga sama sampai, soalnya sampai kecepatan juga kita bingung nanti ngabisin waktunya ngapain. Mendingan kita di jalannya juga santai, nyampe sana juga santai. Paling sebentar lagi kita mulai nyari tempat makan siang nih teman-teman. Kita udah masuk Lebak ya. Di SMA Negeri 1 Wanasalam tadi teman-teman. Jadi kita udah masuk kabupaten mungkin ya, Kabupaten Lebak. Wah, lihat jalannya teman-teman. Naik turun dikit, lurus ya kan, sama sedikit berbelok-belok. Ini enak banget sih. Enaknya jalan siang ya, kita bisa lihat pemandangan cerah-cerah gini kan, terang, nggak perlu khawatir gelap. Tapi minusnya ya panas teman-teman. Jadi semuanya ada plus minus ya, jalan malam atau jalan siang. Oke, udah 90 km sejak kita ninggalin Ujung Kulon. Masih jarang SPBU Pertamina, malah jarang ya di sini ya. Tadi nemu satu lagi SPBU si Exxon Mobil teman-teman. Jadi kurang lebih udah ada 4 SPBU mobil ya di jalan ini yang saya lewatin. Tapi baru satu SPBU Pertamina teman-teman. Tapi kalau eceran sih ada banyak ya. Hampir tiap warung punya kelihatannya. Oh, rumah udah hancur, kayaknya nggak ditinggali itu tadi. Sayang banget ya. Nah, ini SPBU mobil lagi teman-teman. Udah kelima kalinya berarti ya kita nemuin SPBU mobil. Wah, ada apa ini? Kenapa jadi banyakan punya swasta? Oh. Oke, sekarang jam 11.17, kita udah sampai di Malingping ya teman-teman. Coba kita lihat ke arah mana kita. Oh, kita ke kanan. Oke, kita ambil kanan. Wah, terik banget ya. Kasau. Panas. Panas sekali. Oke, nyampe. Oh, nah ini dia nih, baru muncul lagi SPBU Pertamina teman-teman. Tapi di jalan yang sebelumnya, sebelum nyampe di Polsek Malingping, itu bakal banyak banget SPBU mobil kok teman-teman. Jadi bensin mah aman ya kalau lewat jalur selatan ini. Kira-kira daerah sini makanan khasnya apa ya? Apakah ikan juga nih? Karena di pinggir pantai.
Pegel juga. Udah 99 kilometer kita riding, lebih malah kalau dihitung dari perjalanan dari penginapan ke ujung kulonnya ya. Udah ada 100 kilo teman-teman. Cuman untuk punggung sama kaki tuh sama pantat tuh nyaman sih. Bukan nyaman ya, biasa aja. Tangan aja nih yang agak pegal ngegas. Oke, kita lewatin jembatan nih di depan. Jembatan Cilangkahan. Oh, bawahnya sungai ya. Waduh, berhenti kenapa nih? Nah, kita salip aja satu-satu. Oh, motornya mati tuh cewek. Kirain gara-gara truk. SDN 3 Pagelaran teman-teman. Oke, kita udah nyampe SDN 3 Pagelaran. Biasanya kalau emang udah dekat-dekat sekolah itu zebra crossnya ada merah-merahnya ya. ZOSS, zona selamat sekolah ya. Waduh, Pak Haji buang sampah sembarangan. Oke, halo teman-teman. Kita sekarang bentar lagi mungkin sekitar 10 km lagi ya, kurang bakal sampai daerah Bayah, teman-teman. Lalu dari situ sekitar 13 km menuju Sawarna ya. Tadi udah ada penunjuk jalannya. Ini dari tadi kita jalan di pinggir pantai. Geopark apa ya? Tadi saya lupa namanya. Sekarang udah jam 11.40 ya. Sebentar lagi jam 12 teman-teman. Nah tuh di kanan kita udah langsung pantai teman-teman. Kalau dibanding di ujung kulon ya, pantai ini kan karena pantai selatan mungkin dia lebih besar ya ombaknya. Kalau di ujung kulon tadi tuh lebih cenderung tenang gitu ombaknya. Kalau di sini kayak deburannya besar-besar. Oh ya, sejak masuk Malingping tadi itu jalannya udah beton semua ya. Ternyata yang aspal tuh cuman sampai daerah apa tadi ya, Cikaliung ya. Kayaknya cuma nyampe daerah situ aja yang aspal teman-teman. Nyampe sini udah full beton lagi. Oke, kita habis istirahat dulu sebentar di Indomaret, beli minuman dingin ya. Soalnya panas banget. Sekarang jam 12. Udah tengah hari banget ya. Sawarna masih 18 km lagi teman-teman, kurang lebih 20 menit ya dari sini. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Walaupun panas-panas juga kita laluin ya. Hujan juga kita laluin. Pokoknya kita nikmati semaksimal mungkin perjalanan touring yang waktunya susah dicari ini teman-teman. Ya sebenarnya penting juga sih istirahat sesekali kayak gitu, setiap sejam atau 1,5 jam. Jadi yang gak terlalu pegel gitu jalannya. Oke, sekarang bensin udah tinggal sisa 3 bar teman-teman. Terakhir kita nanti mungkin ngisi lagi di sekitar Sawarna aja ya. Harusnya kalau 3 bar ini masih kuat 100 km lebih. Nah, kelihatan kan ya sepanas apa daerah sini. Ini mungkin udah masuk Bayah ya. Apa nih? Nggak kelihatan.
Wah, di depan kelihatan tuh ada pabrik semen kali ya. Kita rencananya pengen ke Sawarna teman-teman, sekalian istirahat makan siang, mungkin sekitar 1 sampai 2 jam baru kita lanjut lagi ke penginapan di 77 Sunset Plaza ya, kalau nggak salah namanya, di daerah Cisolok, Pelabuhan Ratu. Total perjalanan dari ujung kulon sekarang udah sekitar 128 km. Sebenarnya tadi sepanjang jalan tuh kita di pinggir pantai teman-teman. Dan itu tuh bagus banget batu karangnya. Saya pengen record ya pakai drone. Cuman dipikir-pikir kondisi cuaca agak ideal banget. Maksudnya adalah ini udah panas banget, kita pengen segera nyampe istirahat gitu teman-teman. Jadinya saya urungkan niat itu, kita lanjut lagi. Wah, apa nih? Anak kambing ya. Nyasar dia. Dari daerah Sumur teman-teman, kalau kalian pengen ke Sawarna tuh sebenarnya gampang ya. Tinggal ikutin si garis-garis kuning ini aja. Itu nanti kalian bakal sampai juga ke Sawarna teman-teman. Ya sesekali cek maps nggak apa-apa, cuman kalau udah di jalan yang lurus gini ya udah tinggal ikutin jalan aja. Ini bisa puluhan kilometer ini. Nah, kita udah nyampe di Bayah nih, udah lewatin polseknya nih. Bayah. Berarti sekitar 13 kilo lagi ya ke Sawarna. Sawarna kanan, kita ambil kanan nih berarti guys. Ini apa nih, terminal bukan? Cikotok lurus, Pelabuhan Ratu kanan. Oh, tuh ya, saya ada di belakang. Urat kuda. Random banget ya, tulisan-tulisan di belakang truk gini tuh. Lazato. Kalau di Jawa Tengah itu dia banyakannya ayamnya rocket chicken ya. Enak sih, sama ada satu lagi saya lupa. Kalau di daerah Tangsel itu, kalau nggak Hisana, ada Besto, Sabana ya kan. Kalau ayam-ayamannya. Di sini tadi Lazata ya, Lazata. Oke, kita salip dulu nih si urat kuda teman-teman, biar bisa agak kencengan. Kawasan rawan bencana tsunami. Oh iya, itu laut, langsung laut tuh ya. Ini lagi apa nih? Longsor kah? Kurang tahu ya kenapa ini. Mungkin lagi nurunin alat-alat berat aja. Kelihatannya kita udah mau nyampe Sawarna teman-teman. Sedikit penasaran sama itu tuh yang di pinggir laut itu apa ya? Nah ini nih. Ini apa teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Apa ini? Ada kapalnya banyak. Apa pengeruk pasir? Bisa jadi batu bara, kayaknya nggak mungkin ya kalau batu bara ya. Apa gunung kapur ya? Oh, panjang banget ya. Sampai ke atas gunung alatnya. Kantor terminal khusus Cemindo Gemilan. Apa yang tadi itu semen ya?
Masih kepikiran. Penasaran, nanti kita cari deh. Saya cari tahu deh nanti. Hmm, mantap. Dari sini Sawarna 10 kilometer lagi teman-teman, harusnya kurang lebih 10 menitan. Oke, akhirnya dapat aspal lagi setelah dari tadi lewatin beton. Nah, sepi banget ya di sini ya, nggak truk mungkin nggak lewat sini, mereka lewat jalan yang tadi. Ini harusnya udah di kawasan Sawarna teman-teman. Tadinya saya pengennya bermalamnya tuh hari kedua ini di dekat Sawarna teman-teman, dekat Tanjung Layar. Cuman setelah berbagai pertimbangan kayaknya lebih enak nginepnya tuh di daerah Cisolok tuh. Malah estimasi saya nyampe ke Sawarna nih sore. Saya kira dengan jarak 170 km lebih tuh bakal lama banget kan. Ternyata enggak. Kita aja jam 12 setengah satu ya sekarang ya, setengah satu udah nyampe di kawasan Sawarnanya ini nih. TPI apa ya TPI? Oh, banyak kapal nelayan ya. Pantai Pulau Manuk. Oh, sini Pantai Pulau Manuk. Ini mirip jalan kalau ke ini nih, ke Kawah Ijen teman-teman, kalau dari Banyuwangi. Kanan kiri hutan kelok-kelok, sepi. Saya dulu pernah ke Kawah Ijen yang Banyuwangi, pengen ngeliat Blue Fire, tapi nggak dapat karena waktu itu sih masih baru boleh nanjak jam 4 apa jam 3 apa jam 4 pagi gitu. Katanya sih kalau mau dapat Blue Fire-nya setidaknya jam 1 harus sudah nanjak, soalnya kan itu 2 jam tuh kita trekking ya. Mungkin soon kita coba lagi kali ya ke Kawah Ijen Banyuwangi. Tinggal cari waktu liburnya aja nih. Dulu saya dari Malang, jadi dekat. Perjalanan kurang lebih ya 8 jam. Kalau sekarang kan kalau dari Tangsel jauh banget ya. Bisa 1000 kilometer kayaknya ada itu. Kalau ke Banyuwangi ya. Oke, jalannya agak rusak di sini. Apa nih? Pantai Cipamadangan. Oh iya, ada yang benar. Masih 6 kilo lagi. Rame nggak ya kira-kira di Tanjung Layar sekarang kan tanggal merah juga nih, hari libur. Oh ini Karangbokor nih. Karangbokor, lewat situ dia. Kerasa juga jauhnya kalau lapar. Gitu nggak sih? Biasanya kalau lapar nih pengen makan ya kan, pengen misalkan pengen datang ke tempat makan A gitu, jaraknya 10 kilometer lagi. Itu kayak nggak nyampe-nyampe. Ini aja udah jam setengah satu lewat 2 menit. Kita belum recharge dengan makanan. Tadi sih udah sempat berhenti makan roti juga. Cuma kan kurang kalau makan roti mah. Ini orang-orang yang arah balik mau kemana ya? Karangbokor kah? Atau ada pantai-pantai yang lain? Kan biasanya ramainya tuh yang di Tanjung Layar tuh. Wah, mantap nih landscape-nya teman-teman. Oke, turunannya panjang banget ya. uh, Pengereman harap dicek nih teman-teman. Soalnya dia panjang banget turunannya. Ngeri ngeblong.
Ini pantai Gua Langir. Hmm, Gua Langir ya. Kemarin ada yang komen pengen nyaranin saya ke Gua Langir. Coba kali ya. Oh jadi ini Gua Langir kan, kalau Tanjung Layar kan udah pernah ya kita ya. Belum pernah nih ke Gua Langir nih. Kirain tukang parkir ya. Jadi tiket masuknya 10.000. Oke, 10.000 buat masuk, bayar. Ini arahnya kemana nih? Sini kah? Nggak ada petunjuknya. Kelihatannya sih nggak rame, cuman nggak tahu nih di pantainya udah penuh apa belum. Kayaknya Tanjung Layar di sana tuh. Jadi penasaran, ada yang pernah menyarankan nih ke Gua Langir. Mana kayaknya cottage gitu ya, penginapan. Ini juga nih. Villa, kalau masih lurus. Tiket parkir motor 5.000. Nanti bayar lagi kita. Yuk. Berarti di depan tuh tiket buat masuk, di sini bayar lagi ya buat parkir. Ke sana ya? Oh, ya. Posko tiket parkir mobil wisata Gua Langir. Ya sini emang kelihatan mirip-mirip goa ya bentukannya. Wah, rame ternyata mobil teman-teman. Camping Gua Langir. Oh ini nih yang orang-orang suka camping ya di sini. Motor di mana nih enaknya nih? Yang ada gazebo-gazebonya asik kali ya. Cuman kayaknya udah penuh nih. Udah pada diambil yang duluan. Coba deh kita lihat dulu sampai sana ada apa aja. Goanya mana? Ini ke goanya. Parkir mana ya? Parkir mana? Duluan, duluan. Situ. Ya. Kayaknya harus sambil jalan kaki ya enaknya ya. Oke, kita sampai di Gua Langir. Kita pengen nyari makan dulu teman-teman.
Oke, kita habis makan di warung Cinta Alam ya namanya tadi. Makan pecel ayam sama minum es teh manis aja. Rasanya ya ayam pada umumnya aja teman-teman. Juga sekarang di sini lagi panas banget ya. Jadi kita nggak lama-lama, kita mau langsung aja ke penginapan. Ya setidaknya kita udah pernah ya ngunjungin si Gua Langir ini. Pantainya bagus sih, bersih. Pasirnya juga putih ya kan. Walaupun lagi banyak orang gini, ya daerah pantainya bukan nggak terlalu ya, nggak banyak sampah gitu ya. Paling di pinggir-pinggir kayak gininya aja nih, tuh. Oke, kita baru aja keluar ya dari pantai Gua Langirnya tadi di belakang. Ini kita menuju ke Pelabuhan Ratu, teman-teman, ke Cisolok. Total perjalanan kita dari titik start ya di BSD itu 367 km kita sudah berkendara, teman-teman. Sudah cukup jauh ya. Kita udah muterin Banten dari tengah sebenarnya, nggak benar-benar muterin, setengah putaran karena kita dari tengah bukan ujung utara Banten. Kita dari tengah menuju ke ujung paling barat lalu ke ujung paling selatan, teman-teman. Sayangnya ujung paling timur Banten apa ya, harus lewat itu kali ya, lewat Jasinga ya, perbatasannya sama Jasinga kalau nggak salah. Kita udah makan, udah energi udah balik lagi ya kan, udah istirahat dikit-dikit, tangan udah nggak terlalu pegel, jadi bisa fokus berkendara lagi nih teman-teman. Jam 1.43 sekarang, hampir jam 2 ya, paling kita nyampainya jam setengah 3 lah di penginapan. Harusnya udah bisa check-in. Oh ini nih gerbang wisata Sawarna. Itu kalau nggak salah yang ke Tanjung Layar ya, lewat situ ya aksesnya. Nah, nggak lihat nih tadi saya di sana masih rame kayak dulu apa nggak, dulu mah rame gitu ya. Aduh ini apa nih? Waduh. Dia bawa awat besi gitu. Ngeri kelindas. Saya kira dari jauh tali raffi ya tadi. Padahal ekspektasi saya tadinya waktu rencanain perjalanan ini tuh dari Sawarna tuh kita udah malam teman-teman. Jadi kita sunsetan di Sawarna. Cuman ternyata nggak selama itu perjalanan. Mungkin karena naik motornya sendiri jadi tarikan gasnya bisa lebih kencang ya kan. Jadi kita lebih cepat juga nyampainya. Tadi perjalanan dari ujung Kulon ke Sawarna berarti sekitar, kita kan berangkat jam 9 ya, terus kita nyampe jam setengah 1 tadi. Setengah 1 berarti sekitar 3,5 jam ya perjalanan. Untuk jarak sekitar 140 km tadi teman-teman. Waduh, mantap. Ini tinggi banget sih teman-teman. Untung udah ngambil momentum kita. Masih ada rasa-rasa trauma ya, gagal nanjak di Suku Makmur kemarin waktu ke Jogja itu. Itu lebih kacau sih. Mana hujan ya kan. Lebih ngeri. Ini. Next time kita coba ya kesana lagi ya kita. Saya sengaja tuh nggak naik ojek ke atas biar Sun kesana lagi bisa dapat sensasi first time-nya gitu ya, sensasi pertama kali kesananya gitu, belum hilang. Nah, harus hati-hati juga sih sebenarnya di sini, soalnya jalannya hitungannya rusak sih ini. Dengan medan naik turun kayak gini, jalannya banyak yang bolong-bolong sih, kita bisa bilang ini rusak ya. Lagi kalau malam, lampu jalan nggak ada, kalau lampu motor nggak terang, udah. Oke, sekarang jalannya udah halus lagi. Tadi jalannya rusak.
sekitar mungkin 2 kilometer rusak. Setelah kalau kalian dari Jakarta atau Pelabuhan Ratu Sukabumi ke Sawarna itu setelah ke Dainamira tadi namanya itu jalannya rusak parah. Ini kan udah halus banget ya. Oke, sekarang jam 2 teman-teman. Bensin kita sudah 2 bar. Mungkin sudah saatnya mengisi nanti teman-teman. Kanan kiri perkebunan aja nih sama pohon-pohon. Kadang pemukiman atau rumah warga. Ya ini mah kalau malam gelap parah ya. Bensin juga nggak kelihatan nih di sini teman-teman. Oke, halo teman-teman, kita udah nyampe di jalan nasional lagi sekarang teman-teman yang di garis kuning ini. Sekarang di namanya tadi kalau nggak salah Jalan Cilograng Bayah ya. Kita hanya berjarak sekitar 21 km ya menuju penginapan di 77 Sunset Plaza Hotel. Harusnya udah bisa check-in karena udah jam 2 sekarang. Jalannya campur aduk sih tadi menuju Sawarna tuh. Sebagian jelek, sebagian bagus ya kan. Cuman kalau udah jelek banget. Oke, kita tinggal ikutin jalan aja sekarang teman-teman. Ini dilanjutin juga bisa sampai Pelabuhan Ratu ya. 20 km lagi berarti saat sampai total perjalanan kita adalah 184 atau 185 km ya hari ini sejak dari ujung kulon. Banyak turunan. Berarti kalau arah sebaliknya banyak kan nanjaknya ya. Ya lagi-lagi saya bersyukur teman-teman hari ini dan kemarin tidak hujan ya. Jadi kita bisa maksimal di perjalanan walaupun agak panas tapi ya nggak apa-apa. Tetap nikmat. Kalau hujan kita agak repot aja karena bawaan banyak. Nggak banyak sih, cuma karena kita bawa bawaan terus juga ada alat elektronik, laptop, drone. Itu kan nggak boleh kena air ya. Jadinya harus super hati-hati juga. Lagi beruntung banget padahal waktu hari Selasa H-1 sebelum berangkat tuh hujan deras. Benar-benar deras teman-teman di Tangsel. Mungkin hujannya udah dihabisin ya, cuman bersyukur juga di sini di daerah Banten, Sukabumi nggak tuh. Daerah Banten, Sawarna, Ujung Kulon, Pandeglang tuh nggak hujan juga sama. Ini mungkin perjalanan terjauh kedua ya naik NMAX Neo S 2024 ini. Setelah yang pertama ke Jogja, next kemana lagi nih enaknya kita teman-teman? Pengen nyoba solo touring. Wah, tikungannya. Wah, banyak kafe nih di pinggir tebing ya. Ini mirip di ini nih. Kalau di Bandung ada daerah Ciumbulit ya, Puncelut. Tuh view-nya teman-teman. Kita bisa lihat pantai juga dari sini ya. Subhanallah. Indah sekali. Sesuatu yang tidak bisa saya lihat di Tangsel teman-teman. Bagus banget pemandangannya. Stunning. Tempat-tempat di sini kayaknya enak ya buat merenung. Kayak ngabisin waktu sendirian ya kan. Nongkrong-nongkrong aja nih daerah sini. Tadi kan banyak tuh yang di pinggir-pinggir. Dan view-nya, wah bagus banget parah. Kacau. Ini terlalu canggih view-nya emang. Orang aja sampai berhenti tadi. Tuh kan, kayak wah udah nih, udah enak liatnya. Soalnya view-nya luas kalau dari atas ya. Kalau dari pantainya langsung kan
nggak bisa ngelihat sejauh ini jarak pandangnya ya. Oke, sekarang udah jam 2:40 ya teman-teman. Harusnya sekitar 2 kilometer lagi kita sampai di penginapan. Mungkin kita closing dulu ya sebelum sampai. Jadi saya mau ngucapin terima kasih banyak nih teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Juga dari part 1, sekarang part 2, nanti part 3, dan juga video-video saya yang lainnya ya. Entah itu yang setelah ini atau yang sebelum-sebelumnya kayak yang touring ke Jogja. Makasih banyak teman-teman udah luangin waktunya untuk nikmatin konten saya. Jika kalian suka boleh banget di like ya atau komen-komen ya, kita ramein komen di video saya. Kalian juga boleh nanya-nanya, pasti saya respon, saya bacain satu-satu pasti. Juga makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel saya. Memang ini channel baru banget dibangun awal tahun ya sebenarnya. Saya juga masih belajar semuanya teman-teman. Belum pro banget lah ya, khususnya dalam pengambilan gambar, kualitas gambarnya juga sama, hasil editingnya sama, juga mungkin konteks-konteks di dalam videonya juga sama ya. Tapi tenang aja, saya pasti tetap akan diimprove teman-teman. Saya mau banget belajar. Jadi terima kasih untuk semua yang udah mampir dan support channel ini ya. Oke, mungkin sebentar lagi kita sampai nih. Kita nginep di 77 Sunset Plaza Hotel. Nah, dia di sini harusnya ya guys. Oke, kelewatan. Oke, kita sampai. Kira-kira kayak gini tampilan parkirannya teman-teman. Di mana ya parkir motornya ya? Oh, di belakang ya. Parkir motor situ ternyata. Situ. Oh, di sini nih parkiran motornya nih, ramai juga ya. Muat gak? Ya, paling pojok kita dapat ya. Muat situ. Oke, sekian dulu teman-teman. Paling nanti saya tutup dengan hasil video dari drone.